Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mata kuliah pengembangan karakter mengenai kebiasaan 3, yaitu dahulukan yang utama. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Saya Restulusya Ningsi dengan NIM 28 sebagai moderator. Saya Muhammad Amin Syifa, NIM 2025. Saya Sandy Ramadana dengan NIM 036. Dan saya Salma Aulia Fitriani dengan NIM 070. Oke, yang selanjutnya materi pertama akan disampaikan oleh anggota kelompok kami, yaitu Amin. Oke, terima kasih. Saya akan menyampaikan prinsip manajemen pribadi. Kebiasaan 3 merupakan hasil dari penerapan kebiasaan 1. Jadilah proaktif, dan kebiasaan 2, mulai dengan menjalankan tujuan akhir. Manajemen merupakan penjabaran analisis pengurutan penerapan khusus aspek otak kiri yang terikat dengan waktu dari pengaturan diri yang efektif. Stephen R. Covey menggunakan istilah untuk efektivitas pribadi tersebut dengan mengelola dari sebelah kiri, memimpin dari sebelah kanan. Kekuatan dari kehendak bebas. Kehendak bebas merupakan yang memungkinkan terwujudnya pengelolaan yang efektif, di mana kehendak bebas adalah kemampuan mengamati sikap yang sejalan dengan dipilih. Sejauh mana tingkatan kita dalam melatih kehendak bebas setiap harinya dapat diukur dari integritas pribadi. Terima kasih. Selanjutnya disampaikan oleh Dona. Selanjutnya ada 4 generasi dari manajemen waktu. Generasi pertama dicirikan dengan catatan dan daftar periksa. Sebuah cara untuk mengelompokkan dan membagi perhatian dengan banyaknya tuntutan terhadap waktu dan energi dalam diri kita. Generasi kedua ditandai dengan penggunaan kalender dan buku janji temu, yakni mencerminkan upaya untuk berpikir ke depan, untuk menjadwalkan kegiatan dan aktivitas selanjutnya. Generasi ketiga menambahkan ide yang penting seperti prioritas, klarifikasi nilai-nilai, dan pembandingan nilai relatif, dan aktivitas yang berfokus pada penetapan sasaran jangka panjang, menengah, dan jangka pendek. Generasi keempat memfokuskan harapannya pada memelihara dan meningkatkan hubungan serta pencapaian dan hasil. Next. Ada 4 kuadran dalam matriks manajemen waktu. Kuadran pertama ada mendesak, kuadran kedua tidak mendesak, dan ketiga tidak penting, yang keempat ada aktivitas, hal-hal sepele. Yang mendesak contohnya masalah yang mendesak, proyek yang digerakkan oleh batas waktu. Itu penting, yang kuadran kedua termasuk tidak mendesak, aktivitasnya pencegahan aktivitas KP, pengembangan hubungan, pengenalan peluang baru, perencanaan, dan rekreasi. Lalu ada kuadran ketiga, aktivitasnya interupsi, beberapa telepon, beberapa pos, dan laporan beberapa pertemuan, urusan yang mendesak, aktivitas yang populer. Kuadran keempat ada aktivitas tidak penting, hal-hal sepele, kerja sibuk, beberapa pos, beberapa telepon, pemborosan waktu, aktivitas menyenangkan. Kuadran 2 adalah jantung dari manajemen pribadi yang efektif. Hal ini berkaitan dengan hal-hal yang tidak mendesak tetapi penting. Fokus kuadran 2 adalah paradigma yang tumbuh dari pusat prinsip. Selanjutnya, Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alat kuadran 2, yaitu penyelenggaraan kuadran 2 harus memenuhi 6 kriteria penting tersebut. Pertama, ada koherensi, yakni menunjukkan bahwa ada keselarasan antara kesatuan dan integritas antara visi dan misi yang kita miliki. Peran dan tujuan kita dapat diprioritaskan dan rencana kita dapat terjadi dan terjalan dengan sempurna. Yang kedua yaitu ada keseimbangan, di mana alat ini membantu untuk menjaga keseimbangan hidup kita antara
yang penting dan tidak penting. Yang ketiga yaitu ada fokus pada kuadran 2. Kita memerlukan alat yang mendorong, memotivasi kita, dan benar-benar membantu kita menghabiskan waktu yang dibutuhkan. Selanjutnya ada dimensi manusia, di mana kita juga memerlukan hubungan dengan orang lain yang nanti akan berefisiensi dalam berurusan dengan waktu dan berpusat pada prinsip berpikir. Selanjutnya yaitu ada fleksibilitas, di mana alat perencanaan kita harus melayani kita dan tidak pernah menjadi tuan kita. Dan yang terakhir ada portabilitas, yaitu alat di mana kita dapat membawa hampir sepanjang waktu dan kita dapat mengorganisasikannya dengan secara fleksibel. Selanjutnya, yaitu tentang menjadi manajer pada diri sendiri dengan pengorganisasian kuadrat 2, yaitu dengan mengidentifikasikan peran, seperti menulis peran utama kita. Ada juga dengan memilih sasaran, yaitu memikirkan hasil penting yang harus kita capai. Dan yang terakhir yaitu penjadwalan, dengan menjadwalkan waktu dan capaian yang kita inginkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Desi. Paradigma kesaling tergantungan. Kesaling tergantungan adalah pilihan yang hanya dibuat oleh orang yang mandiri. Jika kita tidak bersedia mencapai kemandirian yang sejati, adalah bodoh untuk berusaha mengembangkan keterampilan dalam hubungan manusia. Selanjutnya, rekening bank emosi. Benar. Rekening bank emosi, kita mendepositkan uang ke bank dan menambah cadangan yang darinya kita dapat menarik uang kita jika kita membutuhkannya. Rekening bank emosi adalah kiasan yang menggambarkan jumlah kepercayaan yang sudah kita tambahkan di dalam suatu hubungan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Itu tadi adalah hasil presentasi dari materi kebiasaan 3 mengenai dahulukan yang utama. Selanjutnya di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang kita sampaikan, yaitu dalam menerapkan kebiasaan ketiga dahulukan yang utama, itu ada hal-hal yang penting. Yang pertama ada prinsip manajemen pribadi, kekuatan dari kehendak bebas, 4 generasi dari manajemen waktu, kemudian ada fokus pada kuadran 2, alat-alat yang ada dalam kuadran 2 dan menjadi manajer diri pada kuadran 2. Selain itu juga terdapat paradigma saling tergantungan pada kebiasaan 4 dan juga rekening bank emosi. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.